Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 5, tema 5, subtema 3, pembelajaran 3. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kamu capai pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa mampu memahami hal-hal yang mempengaruhi peristiwa serupa. 2. Siswa mampu menentukan pikiran utama dari setiap paragraf. 3. Siswa mampu mengolah informasi yang mereka dapatkan mengenai kegiatan sosial masyarakat budaya daerah di sekitar tempat tinggalnya. Dan 4. Siswa mampu menyimpulkan hasil diskusi ke dalam bentuk peta pikiran. Perhatikanlah dengan seksama gambar-gambar di atas. Kita tentu pasti pernah melihat peristiwa serupa pada gambar di atas. Faktor yang mempengaruhi peristiwa tersebut yaitu karena faktor manusia dan faktor alam. Manusia mau melakukan kegiatan tersebut karena untuk menumbuhkan sikap sukarela, tolong-menolong, kebersamaan, dan kekeluargaan antar sesama anggota masyarakat. Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Secara geografis, Indonesia diapit 2 samudera dan juga 2 benua. Di sebelah barat laut, Indonesia berbatasan dengan benua Asia. Di sebelah tenggara, Indonesia berbatasan dengan benua Australia. Di sebelah barat daya, wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah timur laut berbatasan dengan Samudra Pasifik. Batas-batas geografis ini memberi sejumlah pengaruh bagi Indonesia. Sebagai sebuah negara dengan kebudayaan yang beragam, perhatikanlah gambar di bawah ini. Letak yang sangat strategis ini memberikan pengaruh sosial budaya yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain yang ada di sekitarnya. Bangsa Indonesia menyadari pentingnya bekerja sama, saling membantu dan peduli terhadap kehidupan masyarakat negara sekitarnya. Bangsa Indonesia juga menyadari bahwa negara-negara yang berada di sekitarnya akan menjadi kekuatan tersendiri yang dapat mendukung perkembangan dan pertumbuhan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kondisi tersebut melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah merupakan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia dan mempunyai ciri khas daerah tersebut. Kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional. Keragaman tersebut menjadi kekhasan dan daya tarik tersendiri bagi pihak-pihak luar serta memperkaya kebudayaan nasional. Berbagai bentuk budaya seperti kesenian daerah, pakaian tradisional, rumah adat, dan makanan khas menjadi bukti adanya keragaman budaya Indonesia. Keragaman ini menjadi keunikan yang mengundang bangsa lain untuk berkunjung dan mempelajari budaya Indonesia. Pikiran utama pada paragraf pertama yaitu secara geografis Indonesia diapit 2 samudera dan juga 2 benua. Informasi penting pada paragraf pertama, yang pertama, di sebelah barat laut berbatasan dengan benua Asia, di sebelah tenggara berbatasan dengan benua Australia, di sebelah barat daya berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah timur laut berbatasan dengan Samudra Pasifik. Yang kedua, batas-batas geografis memberi pengaruh bagi Indonesia. Pikiran utama pada paragraf kedua, letak yang sangat strategis ini memberikan pengaruh sosial budaya yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia.
Informasi penting pada paragraf kedua, yang pertama, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain. 2. Bangsa Indonesia menyadari pentingnya bekerja sama, saling membantu dan peduli terhadap kehidupan masyarakat negara sekitarnya. Dan 3. Bangsa Indonesia juga menyadari bahwa negara-negara yang berada di sekitarnya akan menjadi kekuatan tersendiri. Pikiran utama pada paragraf ketiga yaitu wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Informasi penting pada paragraf ketiga, yang pertama, kondisi tersebut melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan. 2. Kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional. 3. Berbagai bentuk budaya seperti kesenian daerah, pakaian tradisional, rumah adat, dan makanan khas. 4. Keanekaragaman ini menjadi keunikan mengundang bangsa lain untuk berkunjung dan mempelajari budaya Indonesia. Kesimpulan, letak geografis Indonesia diapit 2 samudra dan juga 2 benua. Letak yang sangat strategis ini memberikan pengaruh sosial budaya yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Cara bangsa Indonesia memandang keberadaan negara-negara lain di sekitar yaitu bangsa Indonesia juga menyadari bahwa negara-negara yang berada di sekitarnya akan menjadi kekuatan tersendiri yang dapat mendukung perkembangan dan pertumbuhan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial masyarakat yaitu bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain yang ada di sekitarnya. Bangsa Indonesia menyadari pentingnya bekerja sama, saling membantu, dan peduli terhadap kehidupan masyarakat negara sekitarnya. Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan budaya masyarakat yaitu wilayah Indonesia terdiri atas ribuan, melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah. Yang dimaksud dengan kebudayaan daerah yaitu kebudayaan daerah merupakan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia dan mempunyai ciri khas daerah tersebut. Beberapa bentuk budaya daerah Indonesia yaitu berbagai bentuk budaya seperti kesenian daerah, pakaian tradisional, rumah adat, dan makanan khas. Kegiatan gotong royong dan bentuk kebudayaan daerah merupakan salah satu bentuk pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Berikut ini adalah salah satu contoh kegiatan gotong royong yaitu memanen padi. Untuk kata tanya siapa, keterangannya, masyarakat di daerah pedesaan masih memiliki sikap kegotong-royongan yang kuat. Yang kedua, kata tanya mengapa, keterangan, kegiatan memanen padi dilakukan secara gotong royong, selain menghemat biaya, juga menjaga kerukunan warga. 3. Kata tanya kapan, keterangan, kegiatan gotong royong memanen padi dilakukan pada saat panen padi. Selain memanen padi, kegiatan menanam dan mengolah lahan juga dilakukan dengan gotong royong. Yang keempat, kata tanya di mana, keterangannya, kegiatan gotong royong memanen padi biasanya dilakukan oleh masyarakat yang berada di daerah pedesaan. 5. Kata tanya bagaimana, keterangannya, kegiatan gotong royong memanen padi dilakukan dengan cara memanen padi secara bersama-sama dan bergantian. Kegiatan ini dilakukan bergantian sampai semua tanaman padi mereka selesai dipanen. Dan yang keenam, kata tanya apa? Keterangannya, kegiatan gotong royong memanen padi merupakan salah satu budaya bangsa Indonesia yang sudah jarang ditemukan. Yang kedua, kesenian kuda lumping atau ebek Banyumas. Kata tanya siapa, keterangannya, kesenian kuda lumping atau ebek Desa Radegan, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, kata tanya mengapa, keterangannya, kesenian kuda lumping merefleksikan semangat heroisme. Hal ini terlihat dari gerakan-gerakan ritmis, dinamis, dan agresif melalui kibasan anyaman bambu, menirukan gerakan layaknya seekor kuda di tengah peperangan. 3. Kata tanya kapan, keterangannya,
Kesenian kuda lumping biasanya dimainkan saat ada hajatan seperti pernikahan, sunatan, dan hajatan lainnya. 4. Kata tanya di mana? Keterangannya, kesenian ini sangat populer di masyarakat Jawa, khususnya Jawa Tengah dan sekitarnya. 5. Kata tanya bagaimana? Selain menyuguhkan gerak tari, tarian ini juga terdapat unsur magis karena setiap pertunjukannya ada beberapa penari yang kesurupan dan beberapa ritual yang dilakukan dalam tarian ini. Dan yang keenam, kata tanya apa? Keterangannya, kuda lumping adalah salah satu kesenian tradisional Jawa yang menggambarkan sekelompok prajurit penunggang kuda. Kuda yang digunakan dalam tarian ini bukanlah kuda sungguhan, namun kuda yang terbuat dari bambu yang dianyam dan dibentuk dan dihias menyerupai kuda. 3. Upacara Tedak Siten. Kata tanya yang pertama, kata tanya siapa? Keterangannya, masyarakat Jawa melaksanakan tradisi Tedak Siten secara turun-temurun. 2. Kata tanya mengapa? Keterangannya, bagi para leluhur, adat budaya ini dilaksanakan sebagai penghormatan kepada bumi, tempat anak mulai belajar menginjakkan kakinya ke tanah. Dalam istilah Jawa disebut Tedak Siten. 3. Kata tanya kapan? Keterangannya, upacara Tedak Siten dilaksanakan saat bayi mulai bisa berjalan sekitar usia 8 bulan. 4. Kata tanya di mana? Keterangannya, upacara Tedak Siten biasanya dilakukan di dalam rumah. Seorang anak yang berusia 7 dimandikan dengan air kembang setaman, menginjakkan jadah atau nasi ketan tumbuk, dibimbing menaiki tangga yang dibuat dari tebu wulung dan kemudian dimasukkan ke dalam kurungan ayam berhias janur kuning. 5. Kata tanya bagaimana? Keterangannya, tradisi ini dijalankan saat anak berusia hitungan ke-7 bulan dari hari kelahirannya. Dalam hitungan pasaran Jawa, perlu diketahui juga bahwa hitungan 1 bulan dalam pasaran Jawa berjumlah 36 hari. Dan keenam, kata tanya apa? Keterangannya, Tedak Siten merupakan budaya warisan leluhur masyarakat Jawa untuk bayi yang berusia sekitar 7 atau 8 bulan. Tedak Siten dikenal juga dengan sebagai upacara turun tanah. Masyarakat Bali yang bersatu. Banyak bangsa mengagumi kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat beragam, tetapi dapat hidup berdampingan dengan damai. Banyaknya pulau mencerminkan juga banyaknya kehidupan sosial dan budaya yang ada. Setiap suku yang hidup di suatu daerah mempunyai kehidupan sosial dan budaya yang khas dan unik. Belum lagi banyaknya bahasa yang digunakan oleh masyarakat tersebut. Akan tetapi ternyata perbedaan itu justru menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa Indonesia. Perbedaan tersebut justru mempererat masyarakat untuk tetap berada dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah telah menunjukkan betapa terbukanya masyarakat Indonesia terhadap masyarakat lain yang berbeda. Salah satu masyarakat yang terbuka adalah masyarakat Bali. Pada sekitar abad ke-16, Bali diperintah oleh Raja Dalem Waturenggong. Saat itu, Raja bersama dengan rombongan mengadakan kunjungan ke Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Sekembalinya dari kunjungan tersebut, Raja diantar oleh sekitar 40 prajurit Kerajaan Majapahit yang beragama Islam, hingga sampai kembali di Pulau Bali. Ketika kepemimpinan Raja Dalem Waturenggong, semua prajurit yang beragama Islam tersebut diizinkan tinggal dan menetap di Bali, yang penduduknya beragama Hindu. Sejak saat itulah terbentuk komunitas Islam di Bali. Mereka pun mendirikan sebuah masjid yang dipercaya sebagai masjid pertama di Bali. Masjid itu diberi nama Masjid Gel-Gel. Hingga kini masyarakat Bali dapat hidup rukun dan damai dengan masyarakat lain yang berbeda kehidupan sosial dan budayanya. Pada setiap perayaan adat dan keagamaan di Bali, masyarakat yang tidak beragama Hindu ikut menjaga agar perayaan dapat berlangsung aman dan damai. Demikian halnya ketika umat Islam atau Kristen menjalankan ibadahnya seperti sholat Jumat atau tarawih dan kebaktian minggu, masyarakat Hindu di Bali ikut menjaga tempat-tempat ibadah seperti masjid dan gereja. Pada gambar di atas, polisi adat Bali yang dinamakan pecalang ikut membantu masyarakat Muslim untuk menjalankan sholat tarawih di salah satu masjid di Bali. Masyarakat Muslim di Bali kebanyakan adalah masyarakat pendatang yang berasal dari daerah di luar Bali, misal dari Jawa, Makassar, atau Sumbawa.
yang memiliki kehidupan sosial dan budaya yang berbeda. Para pecalang itu mau menjaga keamanan umat Islam karena sebagai pemeluk Hindu mereka meyakini bahwa ajaran Tatswam Asi atau saling asih tak hanya dilakukan kepada orang yang sama-sama Hindu, tetapi juga berlaku untuk yang beda iman. Umat dari keyakinan lain pun harus diperlakukan sama. Manfaat yang mereka dapatkan dengan membantu masyarakat muslim menjalankan ibadah agamanya yaitu yang pertama, dapat terhindar dari adanya perpecahan antar umat beragama. Sikap saling asih antar umat beragama merupakan salah satu solusi untuk mengatasi terjadinya perpecahan di antara umat dalam mengamalkan agamanya. 2. Dapat mempererat tali silaturahmi atau manfaat sikap saling asih antar umat beragama berikutnya adalah terjalinnya tali silaturahmi. 3. Terciptanya ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Sikap saling asih yang tertanam di dalam hati warga masyarakat akan menciptakan suasana yang aman, tentram, dan damai di dalam lingkungan tersebut. 4. Lebih mempertebal keimanan. Setiap agama tentu mengajarkan perihal kebaikan kepada umatnya. Tidak ada agama yang mengajarkan umatnya untuk hidup bermusuhan dengan sesama manusia. Manfaat yang diperoleh masyarakat muslim di Bali dengan adanya pecalang tersebut yaitu ketika umat Islam menjalankan ibadahnya, para pecalang ikut menjaga tempat-tempat ibadah sehingga ibadah dapat berjalan dengan baik. Berikut ini adalah bentuk peta pikiran dari 3 penjelasan tentang pecalang di atas. Manfaat yang diperoleh bangsa Indonesia dengan letak geografis yang strategis sehubungan dengan kehidupan sosial masyarakat yaitu bangsa Indonesia menjadi terbuka dan menyadari pentingnya bekerja sama, saling membantu, dan peduli terhadap kehidupan masyarakat negara sekitarnya. Manfaat yang diperoleh bangsa Indonesia dengan letak geografis yang strategis sehubungan dengan kehidupan budaya masyarakatnya yaitu kehidupan budaya masyarakat diwarnai dengan keanekaragaman budaya daerah yang memiliki ciri khas masing-masing. Manfaat persatuan dan kesatuan masyarakat di tempat tinggal sekitar kita yaitu lingkungan selalu dalam kondisi damai, kegiatan-kegiatan masyarakat terselenggara dengan lancar karena dipersiapkan secara gotong royong dan tercipta sikap saling tenggang rasa yang mana ketika salah satu susah, semua juga susah sehingga saling membantu. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.